Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan membacakan sebuah ulasan yang menarik dari Tony Rashid. Tony Rashid adalah seorang pengamat politik dan soal-soal kebangsaan, seorang wartawan senior. Dia adalah seorang akademisi juga karena pendidikannya S3 ya. Jadi banyak tulisan yang kita sudah bertebaran di berbagai media dan beberapa di antaranya kita telah juga mengulas di dalam video-video kita. Nah, kali ini dia mengulas tentang seorang musisi yang menciptakan lagu, tetapi lagunya itu selalu lagu pada menganjurkan pada perubahan-perubahan setiap momentum. Dialah Iwan Fals. Iwan Fals adalah seorang musisi yang sejak dari pertama memberi dukungan terhadap pencapresan Joko Widodo dari 2014 sampai 2019 kemarin, dan hingga kini masih memberikan dukungan terhadap Jokowi. Kemudian dia juga akhir-akhir ini diduga memberi dukungan terhadap Ganjar Pranowo karena ketika Ganjar masih menjadi gubernur di akhir-akhir masa jabatan, Iwan Fals juga masih di sana mengisi acara-acara itu di sana. Kemudian walaupun secara tegas kita tidak belum mengetahui sikapnya bahwa dia memberi dukungan terhadap Ganjar, tetapi dapat orang banyak mengelompokkan Iwan Fals adalah pendukungnya Ganjar Pranowo. Dia seorang musisi terkenal di tanah air, seorang musisi senior ya, dan selalu menciptakan lagu-lagu yang bernada kritik. Di zaman Pak Harto dia melahirkan lagu misalnya Bento itu yang sebetulnya itu kritik terhadap pemerintah ininya. Kali ini dia menciptakan lagi sebuah lagu yang menghadap pada bukan pergantian tetapi perubahan. Ya, semangat lagunya seperti itu, dan ini diulas oleh seorang kolumnis atau pengamat politik dan kebangsaan, Tony Rashid, yang dimuat di Gelora News tanggal 19 September 2023. Baiklah kawan-kawan kalian, coba kita membacakan ulasan dari Tony Rashid tentang lagu yang diinginkan oleh Iwan Fals, atau dengan judul tulisan ini adalah Iwan Fals inginkan perubahan bukan pergantian di rejim di pemilu 2024 yang akan datang. Menarik kawan-kawan sekalian karena ini adalah sebuah lagu yang diulas oleh seorang pengamat politik, dan Iwan Fals bukanlah seorang musisi kaleng-kaleng tetapi musisi yang terkenal dan lagunya banyak diminati. Tapi lagu-lagu tertentu yang banyak mengandung kritik sosial, baik itu berkaitan pemerintah maupun yang lainnya. Siapa yang tidak kenal Iwan Fals, seorang legenda dalam dunia musik, penyanyi sekaligus pengarang lagu yang super produktif. Lagu-lagunya mampu membongkar situasi sosial dan bangsa yang tidak sedang baik-baik saja. Ketika situasi bangsa sedang keruh, lagu Iwan Fals lahir. Setiap suasana kebatinannya terganggu, imajinasi Iwan Fals muncul. Jadilah lagu yang lahir dari suasana batin yang risau melihat fakta sosial dan suasana bangsa yang harus selalu diingatkannya. Sesekali Iwan Fals menulis lagu tentang cinta. Cinta ala Iwan Fals tetap menjaga ego seorang laki-laki bebas, nakal dan perkasa. Kadang sedikit jenaka. Iwan adalah Iwan dengan gaya khasnya. Saya menaruh Iwan sebagai seorang number one yang lagu-lagunya paling inspiratif. Ini kata Tony Rashid ya, Dr. Tony Rashid. Saudara, jelang pemilu 2024, Iwan mengeluarkan lagi satu lagu baru, lagu tentang pemilu. Stressing poinnya ada pada kata perubahan. Ini bagian liriknya. Jadi ini lirik dari lagu Iwan Fals terbaru ya. Setiap pemilu jangan lagi mau untuk memilih yang itu-itu. Saat dirayu jangan sampai tertipu kalau tak mau hidupmu pilu. Yang kita inginkan perubahan bukan pergantian. Jadi agenda perubahan ini kan sejak awal dari tahun-tahun yang lalu selalu saja menjadi agendanya Anies Baswedan. Dan untuk capres-capres ini perubahan itu menjadi agendanya Anies, dan Anies adalah ikonnya perubahan, Anies Baswedan maksudnya, dibanding misalnya Prabowo sama Ganjar. Karena itu lagu ini, sementara satu sisi kita mengetahui Iwan Fals ini berada dalam grup dukungan terhadap rejim maupun Ganjar, tapi di sisi lain dia menciptakan sebuah lagu yang liriknya seperti ini. Dia menghendaki adanya perubahan, bukan pada keberlanjutan atau pergantian. Nah,
Mengapa Iwan menulis lagu tentang perubahan? Bukankah orang mengenal Iwan adalah pendukung Jokowi? Apakah ini tanda bahwa Iwan sedang berubah? Pemilu 2014 Iwan Fals dibaca publik sebagai musisi yang mendukung Jokowi. Bisa dipahami karena lawan Jokowi adalah Prabowo. Prabowo bagian dari Orde Baru. Orang lama yang pernah menjadi bagian dari penguasa. Iwan adalah musisi yang paling anti terhadap Orde Baru. Iwan nampaknya konsisten untuk tidak memberi ruang kepada orang-orang Orde Baru untuk berkuasa lagi di era reformasi. Cukup, katanya. Pemilu 2019, Iwan tetap mendukung Jokowi, mungkin karena lawan Jokowi adalah Prabowo. Meski semua tahu banyak pendukung Jokowi yang kecewa setelah Jokowi memimpin selama 5 tahun di periode pertama. Tapi tidak bagi Iwan. Jokowi dianggap lebih baik daripada Prabowo, maka ia dukung Jokowi. Ini sikap politik Iwan, jelas dan tegas. Pemilu 2024 Jokowi tidak nyapres, sementara Prabowo nyapres lagi untuk yang ketiga kalinya, 2 kali gagal, yaitu Pilpres 2014 dan 2019. Pilpres 2014 Prabowo nyapres lagi, muncul lagu perubahan Iwan. Nampaknya Iwan ingin pemain baru, bukan pemain lama. Pemain baru yang mampu membawa ekspektasi perubahan. Kita tahu tagline perubahan saat ini dibawa oleh Anies Rashid Baswedan. Anies didampingi Muhaimin Iskandar, orang lebih kenal dengan sebutan nama Cak Imin. Apakah dengan lagu perubahan itu artinya Iwan Fals mendorong para penggemarnya yang tergabung dalam organisasi orang Indonesia itu untuk ikut andil dan ambil peran dalam lokomotif perubahan? Demikianlah Tony Rashid mengurai dan mengakhiri uraiannya dalam tulisan semacam kolom begitu yang dimuat tentang Iwan Fals, mengomentari, menguraikan tentang lagu perubahan yang dirilis oleh Iwan Fals pada tahun 2023 ini, untuk memotret apakah Iwan Fals sedang berubah dari pendukung Jokowi ke rejim Jokowi, di mana Ganjar berada di dalamnya. Dan sebelumnya saya sendiri berkesimpulan bahwa Iwan Fals adalah pendukung Ganjar. Ataukah kini dengan lagu ini mencoba untuk berubah pikiran? Dia menginginkan adanya perubahan karena dia melihat tidak ada yang berarti dalam kepemimpinan Jokowi selama kurang lebih 10 tahun, apalagi Ganjar ketika memimpin Jawa Tengah kurang lebih yang 10 tahun itu. Kemiskinan bertumpuk di mana-mana, orang putus sekolah di mana-mana, orang sakit jiwa di mana-mana di Jawa Tengah karena ekonomi tidak pernah maju di bawah kepemimpinan Ganjar, dan juga menindas rakyat dengan kasus Wadas misalnya, tidak memiliki prestasi, sehingga dia perlu menulis lagu ini bahwa perlu pemimpin lain, yaitu yang perubahan, yang membawa tagline perubahan itu, dan itu adalah Anies Rashid Baswedan. Semoga seperti itu yang kita asosiasikan dan kita coba terjemahkan. Tapi yang tahu persis tentang ini hanya Iwan Fals. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.